penuh aksi, drama, hingga pertarungan ketat tersaji dalam sprint MotoGP di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada Sabtu 6 September. Marc Marquez keluar sebagai pemenang setelah memanfaatkan tersingkirnya Alex Marquez. Posisi finish kedua diklaim Fabio Quartararo, sementara Fabio Di Giannantonio mengamankan urutan ketiga. Lap pembuka langsung disuguhkan duel panas antara Marc Marquez versus Quartararo versus Pedro Acosta. Kontak bahkan terjadi antara Marquez dengan El Diablo di tikungan 10. Situasi ini memberikan kesempatan bagi Alex Marquez untuk membangun keunggulan setelah memimpin selepas start. 4 lap tersisa, Alex Marquez terjatuh di tikungan 10. Marc Marquez naik ke posisi pertama, yang mana ia pun tak terbendung untuk menggenggam kemenangan sprint. Quartararo finish kedua, diikuti Di Giannantonio. Sedangkan finish keempat berhasil direbut Acosta, yang mengalahkan Bastianini serta Binder dalam pertarungan dari 3 lap terakhir hingga garis finish. Dengan kemenangan di sprint MotoGP Catalunya, Marc Marquez kini mengantongi perolehan 467 poin. Ia pun berpeluang untuk mendapatkan match point pertamanya. Syaratnya jika Marc Marquez memenangi balapan Grand Prix Catalunya, maka The Baby Alien bakal mendapatkan match point untuk mengunci gelar juara MotoGP 2025 di Misano akhir pekan depan. 6 titel kejuaraan konstruktor secara beruntun. Itulah yang Ducati inginkan di awal musim, dan itulah yang telah diraih skuad Borgo Panigale setelah musim yang luar biasa dan penuh rekor di MotoGP 2025. Ducati resmi dinobatkan sebagai juara dunia konstruktor MotoGP 2025. Kemenangan sprint ke-14 yang dicetak Marc Marquez membantu Ducati mengamankan gelar juara konstruktor ke-7, yang pertama diraih pada 2007 silam. Selain itu, dengan Marc Marquez yang tampaknya bakal menghasilkan comeback terhebat sepanjang masa dengan merengkuh titel dunia pembalap MotoGP 2025 dalam waktu dekat. Ini berarti Ducati akan dengan bangga mengangkat gelar juara konstruktor dan pembalap dalam musim yang sama untuk tahun keempat berturut-turut. Musim MotoGP 2025 telah menjadi perjuangan berat bagi Francesco Bagnaia. Setelah menghadapi kesulitan di GP Hungaria, keadaan semakin memburuk di GP Catalunya. Bagnaia melorot ke posisi ke-21 saat kualifikasi dan hanya finish ke-14 dalam sprint, tertinggal 2 detik dari Marc Marquez. Dalam situasi paling sulit musim ini, di titik terendahnya usai kualifikasi dan sprint di GP Catalunya, Gigi Dall'Igna memilih untuk tidak menyerah pada Francesco Bagnaia. Ia percaya bahwa kunci pemulihan adalah memperkuat kepercayaan antara pebalap dan tim, melakukan evaluasi cermat, dan mencoba pendekatan baru tanpa menyerah terlalu cepat. Beberapa pihak menyalahkan masalah pada MotoGP 25 sebagai akar kejatuhan performa Bagnaia. Namun, Dall'Igna berpandangan berbeda. Menurutnya, performa Marc Marquez yang stabil bukanlah karena setup yang superior, melainkan karena rasa percaya dirinya yang luar biasa terhadap motor. Sebaliknya, Bagnaia dan pebalap lain belum menemukan rasa percaya itu, dan hal itulah yang membuat mereka kesulitan, terutama di sesi awal. Alex Marquez tampil gemilang sepanjang sesi sprint MotoGP Catalunya, memimpin balapan dari awal dengan performa luar biasa. Setelah menorehkan pole position dan mencetak lap tercepat baru, ia tampak berada di jalur meraih kemenangan yang sudah sangat dekat. Namun, di lap 9 dari 12, saat ia berusaha menjaga jarak dengan kakaknya Marc dan mulai mengelola keunggulan, hal buruk terjadi. Di tikungan 10, motor GP24-nya kehilangan traksi. Sebuah kesalahan kecil yang terjadi karena ia terlalu percaya diri, lalu menyebabkannya terjatuh dan membuang kemenangan yang sudah di depan mata. Saat itu saya terlalu percaya diri, terlalu santai. Saya merasa tak mungkin jatuh. Saya sedang sangat cepat, ada di batas maksimal. Dan satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal, ujarnya. Meski begitu, Alex tetap tegar dan optimis. Ia menyadari betul kesalahannya, tapi segera mengalihkan fokus ke balapan utama pada hari Minggu. Fabio Quartararo berhasil finish di posisi kedua pada balapan sprint MotoGP Catalunya 2025.
Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi pembalap Prancis tersebut, sekaligus memberi dorongan besar untuk kembali percaya diri setelah musim yang sulit. Hari ini begitu berarti, saya sangat bahagia. Saya harus bertarung dengan Marquez bersaudara yang super cepat. Saya memang sedang berada di situasi yang sulit, tapi sekarang semuanya berjalan baik, katanya. Dorongan ini sangat krusial, karena Quartararo memulai akhir pekan balap dari kualifikasi 1, jalur kualifikasi yang lebih menantang. Namun, ia berhasil melewatinya dengan gemilang, lalu tampil kuat hingga mencapai baris depan dan meraih podium di sprint race. Franco Morbidelli dan Fermin Aldeguer mendapat hukuman atas manuvernya yang menyebabkan pembalap lain terjatuh di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada Sabtu. Morbidelli dijatuhi penalti atas kecelakaannya dengan juara dunia bertahan, Jorge Martin, sedangkan Aldeguer menyebabkan Marco Bezzecchi terjatuh. Insiden itu pun membuat pabrikan Noale mengalami DNF ganda. Franco Morbidelli dan Fermin Aldeguer harus menjalani long lap penalti. Selain itu, Joan Mir dikenai hukuman turun 3 posisi start lantaran aksinya yang melambat di racing line dan menghalangi laju pembalap lain saat sesi kualifikasi 1. Mir pun bakal memulai GP Catalunya dari grid start ke-20. Toprak Razgatlioglu mempertahankan dominasinya di arena World Superbike dengan memperpanjang kemenangan beruntunnya menjadi 10 balapan setelah merebut pole position, mencetak rekor lap di sirkuit de Nevers-Magny-Cours, lebih cepat lebih dari 0,5 detik dari rekor sebelumnya. Race 1 berlangsung seperti adegan sinematik. Razgatlioglu mendominasi sejak awal, menyentuh garis finish dengan unggul lebih dari 8 detik di depan pesaing terdekat. Podium kedua dan ketiga ditempati oleh Nicolo Bulega dan Alex Lowes. Dalam klasemen kejuaraan, setelah race 1 di Magny-Cours, Toprak kini memimpin dengan 31 poin di atas Nicolo Bulega. Namun, di balik tampilan luar biasa ini, sang juara tidak sepenuhnya puas. Ia mengakui ada beberapa kesalahan di akhir lomba, terutama terkait dengan rear tire locking atau kondisi di mana roda belakang kendaraan berhenti berputar, yang menurutnya cukup mengganggu. Meskipun diyakini bukan masalah besar dan diyakini cukup mudah diperbaiki sebelum balapan selanjutnya. Aprilia Racing kembali mengukuhkan dominasinya di dunia balap motor dengan meluncurkan RSV 4 XGP, sebuah mahakarya yang lahir dari pengalaman dan teknologi terdepan di ajang MotoGP. Motor edisi spesial ini dirilis dalam jumlah terbatas, yakni hanya 30 unit, untuk merayakan 1 dekade kiprah Aprilia RSGP di kelas utama kejuaraan dunia Grand Prix sepeda motor paling bergengsi tersebut. RSV 4 XGP adalah produk unik, indah, dan sangat menarik yang mampu memberikan sensasi spesial yang hanya diketahui oleh pembalap, tetapi bahkan penggemar amatir pun dapat merasakannya, ucap CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola. Motor ini bukan sekadar replika, melainkan motor yang secara langsung mengadopsi elemen dari motor balap prototipe Aprilia RSGP 25. Salah satu fitur paling menonjol dalam motor ini adalah paket aerodinamika yang langsung diturunkan dari motor balap RSGP 25, termasuk teknologi leg wings dan tail wings yang dipatenkan oleh Aprilia Racing. Di balik tampilannya yang agresif, RSV 4 XGP ditenagai oleh mesin V4 berkapasitas 1099 cc. Mesin ini telah disetel khusus oleh Departemen Balap Aprilia Racing untuk menghasilkan tenaga maksimal 238 horsepower. Bagi mereka yang beruntung bisa memilikinya, RSV 4 XGP menawarkan lebih dari sekadar motor. Pembeli dapat memesan motor ini secara eksklusif secara daring dengan harga €90.000 atau sekitar 1,73 miliar rupiah.